Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan, channel yang membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 20 Juni kita akan bahas pergerakan IHSG dan juga beberapa saham lain yang kiranya menarik untuk kita perhatikan pada beberapa hari ke depan. Untuk IHSG hari ini kita bisa lihat sempat membentuk low dari awal pembukaan perdagangan sesi 1 sampai dengan closing sesi 1, IHSG tertekan dengan low di area 6859. Dan kita bisa lihat bahwa area 6859 sendiri adalah salah satu dari area support yang pernah kita buat ya teman-teman, sebagai target penurunan dari double top yang ada di atas. Dan untuk posisi saat ini, IHSG berhasil closing dengan cantik. Setelah menyentuh area supportnya berhasil mantul dan ditutup positif 0,57%. Dimotori oleh saham-saham blue chip yang sangat bagus, sehingga dengan ini mematahkan pola yang terbentuk adalah cup and handle. Tapi kita harus menunggu lagi beberapa waktu ke depan, apakah bisa bertahan di area support yang ada di atas sini atau malah melanjutkan penurunan. Ini adalah sebuah kabar gembira yang bisa kita lihat di saham-saham blue chip yang masih menarik ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dari sektor consumer good dulu. Saham yang pertama kita bahas adalah ICBP. ICBP kita bisa lihat pada hari ini candlenya bagus banget, mengalami kenaikan 4,97%. Setelah pada hari Jumat ditutup berada di area support dengan close di area 8550. Kemudian hari ini berhasil breakout dari area resistennya di sekitaran area 8825, kemudian melanjutkan kenaikan dan berhenti tepat di area resisten berikutnya. Kita bisa lihat bahwa di area sekitar area 8975 ini adalah area resisten. Ini ada resisten yang waktu itu belum sempat ke break, ada 1 dan 2, kita harap besok bisa break lalu menyelesaikan target dari cup and handle-nya di area 9625. Kalau misalnya besok saham ICBP koreksi ke area support yang ada di sini, baik itu di area support 1 di 8825 atau di support 2 di sekitaran 8575, itu adalah area-area yang layak untuk diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk saham ICBP, silahkan diperhatikan area-area support yang ada, karena untuk saat ini saham ICBP bisa kita bilang sudah uptrend ya teman-teman. Kenapa sudah uptrend? Kita akan coba tarik garis dari swing high yang ada di atas, yang ada di area sini. Kita akan coba tarik garis dan kita bisa lihat bahwa ICBP sudah breakout dari trend line-nya dengan sangat-sangat cantik dan akan bersiap untuk melanjutkan kenaikannya atau memulai fase uptrend-nya. Untuk teman-teman yang belum punya, silahkan dilirik di dekat-dekat area support. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham Unilever, saham yang masih satu sektor. Hari ini juga ditutup dengan candle yang bagus banget, dengan kenaikan 8,06%, berhasil nge-breakout resisten minor di area 4970 dan bersiap menuju ke resisten berikutnya di 5120. Saham Unilever sendiri hari ini berhasil mantul dari area supportnya di sekitaran 4700 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, ada potensi membentuk double bottom ini dengan break dari area neckline di 4970. Jadi kalau misalnya Unilever ini pada perdagangan besok atau beberapa hari ke depan turun, teman-teman boleh coba perhatikan di sekitar area 4900. Area 4900 boleh digunakan sebagai area beli. Dan kalau mau cicil, beli cicil sampai ke area support juga tetap baik untuk saham Unilever. Untuk target kenaikannya berada di area resisten ya teman-teman.
kita bisa gunakan swing low yang ada di bawah. Kita tarik ke area neckline. Kita copy paste. Kita letakkan di area breakout-nya. Yap, kurang lebih menuju area resisten di sekitaran area 5.300 sampai 5.400. Jadi saham Unilever ini kalau teman-teman belum punya juga boleh coba diperhatikan, karena setelah mengalami penurunan yang panjang, sekarang sudah mulai masuk fase-fase yang bagus untuk saham Unilever. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Mayora Indah Tbk. Masih satu sektor. Hari ini ditutup naik 10,72%. Selain kenaikan yang luar biasa, kita bisa lihat bahwa di sini ada volume juga yang luar biasa besar. Bisa kita lihat volumenya terbesar bahkan sepanjang 2022 ya teman-teman. Resisten terdekat ada di area 2000 sebagai angka psikologis juga. Untuk area support terdekat di 1860 sampai 1820. Untuk area support 2-nya di area 1755 sampai area 1720. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saham Mayora ini sudah lama berada di area sekitaran 1860 sampai berada di low-nya ya teman-teman. Di sekitaran area 1485. Jadi kita harap dengan breakout with volume ini, saham Mayora dapat memulai fase uptrendnya, karena saat ini saham Mayora posisinya masih downtrend. Kita bisa lihat bahwa kita tarik dua garis masih downtrend, dan kita harap saham Mayora bisa terus mengalami penguatan sehingga bisa melanjutkan fase uptrendnya mengikuti saham-saham dari sektor yang sama. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,99%, berhasil mantul dari area supportnya dengan area resisten terdekat di area 5.425, dan kita harap saham Cepin bisa melanjutkan kenaikannya dan memulai fase uptrendnya juga seperti saham-saham dari sektor consumers, karena kita bisa lihat bahwa saham Cepin ini sudah cukup lama berada di fase downtrend ya teman-teman. Kita bisa lihat dari harga yang berada di kisaran 7 ribuan atau bahkan di area 7.825, saham Cepin terus mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat bahwa saat ini masih downtrend. Kita harap bisa segera retest naik area trendline atau bahkan breakout dan melanjutkan kenaikannya. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham BRMS. Saham yang dalam minggu lalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita sempat menganalisa saham BRMS akan retest area support di sekitaran area 230-an. Tapi sayang ternyata saham BRMS langsung digas dan berhasil breakout dari area resisten di sekitaran 278. Setelah breakout dan menyentuh angka tertinggi di minggu lalu di sekitaran 304, lalu saham BRMS ini mengalami koreksi. Dan pada perdagangan hari ini ditutup positif 2,17%, dan kita akan cari area support terdekat. Dikarenakan area supportnya cukup jauh, kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil supaya kita bisa lihat area support terdekat dari saham BRMS. Kita bisa lihat bahwa area 278 ini sebagai area resisten yang kemarin berhasil di breakout dan high di 304. Kita bisa lihat volumenya setelah breakout terjadi koreksi dengan volume yang luar biasa ya teman-teman. Dan untuk area support terdekat, kita bisa lihat bahwa area 270
sampai 280 bisa kita gunakan sebagai area support di sekitaran area sini. 280 sampai 278 atau kita pakai 276 juga boleh. Kita akan coba tulis area support 280 sampai 276, masuk ke area support 1. Dan untuk area support berikutnya kita bisa gunakan low yang ada di bawahnya, yaitu berada di kisaran area, kita bisa tarik garis horizontal terlebih dahulu, berada di kisaran area 262 ya teman-teman. Jadi kalau dekat-dekat 262 teman-teman mau cicil boleh juga, atau mau tunggu lagi di area support berikutnya juga boleh di sekitar area 230-an. Silahkan diperhatikan untuk saham BRMS, kalau dekat-dekat area support mau beli boleh, kalau mau nunggu di bawah juga boleh, karena kita nggak tahu bahwa apakah bisa mantul di support terdekat atau akan menguji support-support yang ada di bawahnya. Jadi total hari ini ada 5 saham yang kita bahas, ada ICBP, Unilever, Mayora, Cepin, dan juga BRMS. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Semua saham yang disebutkan pada hari ini bertujuan untuk edukasi dan juga analisa pribadi saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau ada saham-saham yang mau dianalisa, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.